Dan itu tadi beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia untuk mereview aktivitas perdagangan terutama perdagangan di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih melanjutkan penguatan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo Pak, bisa di-unmute Pak Al-Fatih? Kedengeran? Ya. Oke, ya. Selamat sore, ya kabar baik. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan di awal pekan Pak. Tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.061 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sayangnya di 30 menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas. Saham-saham yang sempat naik signifikan di sesi pertama dan memasuki perdagangan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda? Ya, kelihatannya kita masih dipengaruhi ya oleh level-level yang selama beberapa bulan ini masih menghambat ya kenaikan indeks. Di September pertengahan itu juga sudah sempat mencapai level-level ini di sekitar 7.000, 7.050 ya. Tapi kemudian terkoreksi lagi. Nah ini sekarang kita lihat dalam 2 hari transaksi terakhir, Jumat kemarin dan hari ini, itu sempat mengalami kenaikan tinggi tapi kemudian menjelang tutup itu kembali ke mendekati harga-harga semula ya. Jadi kelihatannya memang harga-harga ini masih memancing tekanan jual ya, meskipun sempat ya di awal November kan di 6.600-an ya udah naik sampai 7.000 tapi memang masih kesulitan ya untuk melanjutkan kenaikan, kelihatannya begitu. Baik, dari sisi sentimen Pak Al-Fatih, apakah para investor juga masih wait and see meskipun ekspektasi suku bunga The Fed tidak akan naik dalam beberapa waktu mendatang? Ya, kelihatannya sentimen tidak naik ini mungkin udah diantisipasi ya dengan kenaikan dari 6.600-an itu ya. Namun stimulus lain ya, pendorong lain untuk ekonomi, untuk kenaikan bursa kita itu masih agak sepi ya dari data-data gitu kan. Karena untuk bulan ini data-data ekonomi kita kan udah keluar semua ya, jadi perlu mungkin minggu depan lagi baru ada data-data baru. Baik, tapi yang cukup menarik Pak Al-Fatih, saham-saham dari sektor properti hari ini kembali menggeliat terkait juga dengan di mana untuk aturan dari insentif untuk PPN rumah 2 hingga 5 miliar tampaknya sudah resmi diberlakukan oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini kemudian dampaknya kepada sektor properti dan sekaligus nanti kita akan coba singgung dari sisi teknikal penguatan saham-saham properti di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, itu kan salah satu insentif ya, bagus juga buat sektor ini karena bagaimanapun juga properti itu kan sebagai lokomotif ya, karena di belakangnya itu ada industri konstruksi, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi memang perlu didorong ya untuk mendorong ekonomi lainnya. Cuman memang nggak banyak juga ya sektor properti yang TBK yang banyak di 2-5 miliar gitu ya, dan beberapa properti justru tahun ini sedang fokus di rumah-rumah yang di atas 5M ya, jadi ini mungkin agak berbeda gitu ya dengan rencana dari MTR-nya atau dengan stimulus yang dari pemerintah gitu ya. Tapi ini tetap menjadi satu hal yang positif gitu ya. Baik, dan bagaimana proyeksi nantinya terutama dari sisi teknikal untuk saham-saham properti ini Pak Al-Fatih, dan apakah saham-saham properti ini juga masuk ke dalam saham pilihan Anda nantinya? Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.